Halo, good morning pemirsa. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Lancar puasanya? Kita baru memasuki awal-awal bulan puasa ya pemirsa. Pastinya nih semangatnya masih membara nih. Kalau seandainya sudah mulai lemas puasanya jangan dong. Harus tetap semangat dan semoga puasanya lancar ya sampai nanti di akhir bulan puasa. Pemirsa di rumah biasanya nih kita kalau seandainya sudah mau memasuki bulan puasa, apalagi mendekati hari nanti Idul Fitri ya, kita pastinya sudah mulai bisa nih bertemu dengan saudara, teman-teman juga ngumpul, pastinya ingin memiliki kulit wajah yang sehat. Memiliki kulit wajah yang sehat ini adalah impian semua orang pemirsa, tapi pastinya tidak segampang itu untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, apalagi jika Anda memiliki keluhan nih, seperti mungkin kemerahan di bagian kulit wajah Anda seperti yang kita kenal dengan nama rosacea. Pada bulan April ini, pemirsa, diperingati di seluruh dunia sebagai bulan rosacea. Sudah pernah dengar rosacea itu apa? Apa sih kok kayaknya dengar-dengar kayak rosa? Mikirnya bukan penyanyi Rosa ya, tapi berpikirnya apakah warna merah seperti bunga mawar, rose? Nah, kalau seandainya masih bingung rosacea itu apa, pada pagi hari ini bersama dengan saya Alia Renomas, di acara Sehat Pagi kita akan membahas seputar apa sih rosacea dan bagaimana cara merawatnya. Sudah hadir bersama dengan Alia pada pagi hari ini ada Dr. Putri Hendria Wardani, spesialis kulit dan kelamin. Dan Alia akan menyapa dulu Dr. Putri pada pagi hari ini. Hai Dokter Putri, Ya, gimana kabarnya dok? pagi Mbak Lia sehat Mbak. Sehat, Mbak Lia sehat? sehat, alhamdulillah Ya, sehat dok. Lancar alhamdulillah. puasanya ya dok? Alhamdulillah. Masih semangat Masih Mbak. semangat Ya. ya. Dokter, kita kan pada pagi hari ini akan membahas seputar rosacea. Dan seperti ada juga nih, Alia dapat bocoran katanya pada bulan April ini diperingati sebagai Rosacea Awareness Month ya dok ya. Dan ini diperingati ternyata di seluruh dunia. Betul. Kita harus tahu nih sebenarnya dok, sebenarnya rosacea itu apa sih dok? Penyakit apa sih? Apakah memang itu adalah penyakit ataukah mungkin kelainan? Nah, Dokter Putri silakan bisa menjelaskan pada pemirsa di rumah rosacea itu apa dok? Ya, makasih Mbak Alia. Jadi memang bulan April ini adalah Rosacea Awareness Month ya Mbak Alia. Jadi kenapa ada awareness-nya? Karena ternyata banyak juga mungkin yang masih awam sama rosacea atau mungkin sebenarnya sudah punya keluhan yang seperti rosacea tapi belum aware gitu ya, belum paham apa itu rosacea. Jadi di sini kita pengen untuk lebih mengenalkan apa sih ini biar awareness-nya meningkat gitu ya Mbak Alia. Jadi seperti namanya benar Mbak Alia tadi, jadi rosacea itu sebenarnya bahasa Yunani, jadi rose-like ya, jadi seperti bunga mawar. Jadi keluhannya memang kemerahan di wajah Mbak Alia, gitu. Nah, kemerahan ini sering dianggap enteng ya, jadi mungkin aku habis olahraga wajah merah tuh wajar ya, malu ketemu gebetan aja merah ya Mbak Alia. Terus kadang minum alkohol itu aja merah udahan, atau makan bakso pedes gitu ya kadang udah merah. Nah, yang jadi kita harus hati-hati bila itu durasinya lama merahnya. Jadi lebih dari 10 menit bahkan bisa berbulan-bulan. Nah, kalau itu kita harus khawatir, wah ini ada yang nggak normal nih, bukan cuman sekedar kita nyebutnya kayak blushing atau flushing gitu, tapi ini sudah eritema. Eritema adalah bahasa kita bahwa kemerahan di wajah. Keluhan lainnya sering ada seperti pembuluh darah yang lebar, mungkin bahasa awamnya adalah urat-urat gitu ya dok, saya ini ada urat-urat gitu ya, pembuluh darah yang melebar. Nah, itu juga salah satu tanda dari rosacea. Terus ada juga kadang seperti jerawat, jadi keluhannya dok nih saya berjerawat, padahal sebenarnya ini rosacea. Jadi keluhannya ada bintil berisi nanah. Cuman bedanya ini seringnya diikuti dengan rasa hot sensation, jadi burning kayak panas gitu ya. Lalu juga kadang juga cekit-cekit gitu, nyeri gitu. Gatal relatif jarang, begitu Mbak Alia. Jadi pemirsa, kalau seandainya nih rosacea biasanya ya kita kalau seandainya blushing, wajah kita memerah gitu. Apalagi kalau sehabis olahraga kita terkadang suka merasa, wah ini tanda kulit kita sehat ya. Kan seneng banget ya kalau seandainya wajah itu memerah tanpa dikasih blush on. Bisa memerah dengan sendirinya. Kalau seandainya mungkin Anda mengalami gejala seperti itu, sehabis olahraga, sehabis makan pedas, memerah juga. Terus sudah gitu mungkin habis minum alkohol ya, kalau sekarang kan nggak boleh ya pemirsa, itu memerah juga gitu. Nah ini bisa menjadi pertanda
Anda mengalami rosacea, apalagi jika itu ternyata sudah dalam waktu yang lama. Bisa dalam waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Kita perlu tahu sebenarnya penyebab dari rosacea ini apa sih? Bukannya kalau seandainya wajah memerah itu tandanya kulit wajah kita sehat ya. Terkadang kan orang suka salah kaprah di situ ya pemirsa. Nah, kita harus tahu nih dok, sebenarnya penyebab dari rosacea itu apa dokter? Ya, jadi memang seperti yang Mbak Alia bilang tadi, kadang merah itu juga bagus ya. Artinya kan kulitnya kadang kita memang sengaja merahin gitu beberapa treatment, tapi pada hal ini rosacea itu berlangsung lama gitu. Jadi biasanya kok 5-10 menit normal, tapi kalau ini lebih dari 10 menit, lalu sampai 3 bulan atau bahkan lebih, lalu yaitu ada terasa hot sensation, burning, dan nyeri. Itu sesuatu yang sudah harus kita waspadai begitu ya. Penyebabnya apa? Jadi memang ini bawaannya genetik gitu. Jadi ya semua penyakit saya rasa akhirnya genetik. Jadi bukan pasti tapi vulnerability-nya. Jadi ada beberapa orang yang lebih cenderung untuk mudah terjadi rosacea, ada yang tidak gitu. Nah, faktor pencetusnya yang kita ketahui. Nah, jadi saya selalu bilang kalau pengobatan di mana-mana selalu kerjasama antara dokter dan pasien gitu. Dokter tugasnya adalah membantu dari segi medisnya, namun ada beberapa yang memang bisa dikontrol oleh pasien. Jadi faktor pencetus dari rosacea ini seperti memang makanan, beberapa makanan. Jadi misalnya makanan yang pedas itu memang harus dikurangi ya. Lalu juga alkohol, beberapa obat-obatan, stres, lalu olahraga fisik yang terlalu keras juga memang harus dihindari. Jadi pencetus-pencetus yang memang sudah diketahui harus dikurangi dan dihindari sebisa mungkin. Begitu Mbak Alia. Baik kalau begitu. Nah, nanti akan muncul lagi nih pertanyaan pemirsa. Berarti kalau seandainya kita nggak punya genetik rosacea, boleh dong ya kita makan makanan pedas atau mungkin olahraga yang dengan intensitas berat. Seperti biasanya nih kalau seandainya saya suka melakukan olahraga angkat beban nih di rumah pemirsa. Memang sih setelah olahraga angkat beban itu muka atau wajah itu akan kemerahan gitu. Apakah itu menjadi salah satu pertanda bahwa saya ini ada genetik untuk rosacea juga? Nah, mungkin pemirsa di rumah mengalami hal yang sama. Ibu mungkin mengalami hal yang sama juga. Silahkan yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Putri, bisa via WhatsApp pemirsa, atau juga kami mengundang Anda untuk telepon interaktif, jadi bisa lebih enak ya untuk ngobrol-ngobrol dan juga konsultasinya. Tapi untuk sementara ini kami harus jeda sejenak. Jangan kemana-mana, Sehat Pagi akan segera kembali sesaat lagi. Terkadang pemirsa ketika kita mendengarkan satu nama penyakit ya, atau mungkin satu nama kelainan nih seperti rosacea, kita suka berpikir, saya ini masih muda, masih jauh lah dari nama-nama penyakit-penyakit seperti itu. Nah, yang sekarang kita perlu tahu nih sebenarnya pemirsa, rosacea ini biasanya menyerang usia berapa sih? Jangan sampai kita ini merasa, saya masih usia produktif, nggak mungkin kena rosacea seperti ini. Kita harus tahu ya pemirsa, supaya nih kita bisa istilahnya bisa mulai aware. Karena memang tadi Dokter Putri juga sudah mengatakan bahwa rosacea ini ada faktor genetik juga. Langsung kita tanyakan kembali nih kepada Dokter Putri. Gimana dok, kalau seandainya untuk rosacea sendiri, biasanya menyerang di usia berapa sih dok? Apakah memang betul yang usia-usia muda, seperti usia 20 tahun itu akan terbebas dari rosacea gitu. Nah, biasanya menyerang di usia berapa dok untuk rosacea? Jadi memang rosacea ini cenderung lebih di seperti usia 30-40 tahun, 40 tahunan gitu ya Mbak ya. Terus lebih sering pada wanita, tapi sebenarnya pada pria pun bisa, tapi cuma wanita kan lebih sering ngaca, lebih aware gitu. Jadi akhirnya dari penelitian paling sering pada wanita. Lalu ternyata lumayan tinggi juga Mbak angka kejadian rosacea ini. Jadi ya harus kita mulai sadari gitu. Seringnya pasien datang tuh dengan keluhan jerawat sebenarnya. Namun setelah kita gali kok usianya nggak cocok ya. Kan jerawat lebih sering pada remaja gitu ya. Ini sudah usia 30, 40 gitu. Kok keluhannya nggak cocok. Jadi memang lebih arah kok rosacea gitu. Jadi untuk umur 30-40, terus wanita itu memang lebih sering untuk terjadi rosacea. Namun ini laporan kan berdasarkan seringnya pasien yang berkunjung gitu. Jadi pada pria pun juga
kemungkinan untuk muncul rosacea pun masih ada. Masih gitu ada. ya. Jadi kalau untuk kita umpamanya nih kita berbicara tentang faktor resiko rosacea berarti wanita yang biasanya di usia 30-40 tahun Betul, gitu ya betul, dok ya. betul. Terus apalagi dok nih kira-kira untuk dari faktor resiko rosacea ini? Ya, faktor resiko lainnya seperti faktor pencetus itu tadi ya Mm-mm. Mbak ya. Jadi kalau untuk apanya misalnya golongan darah dan sebagainya nggak ada sih sejauh ini laporannya hanya sejauh itu gitu. Namun faktor pencetus yang sudah pasti yaitu stres berat, Mm-mm. lalu olahraga yang terlalu berat, lalu beberapa makanan, beberapa pengobatan, lalu Mm-mm. juga make up. Kadang kok dok saya nih setelah pakai make up tertentu kok jadi wajah itu gampang merah dan juga ada rasa cekit-cekit dan panas. Nah, itu kita juga harus hati-hati. Itu bisa saja jadi pencetus dari rosacea gitu. Lagi-lagi kita amati gimana sih intensitasnya, gimana parahnya, lalu durasinya, frekuensinya gitu. Jadi kalau semakin parah lalu juga dirasa semakin mengganggu, ya harus segera berkonsultasi dengan dokter spesialis kulit dan kelamin, Mbak Alia. Oke. Nah, kalau untuk dari jenis warna kulit sendiri, Dok, apakah umpamanya nih kalau seandainya kita kan taunya, oh kalau seandainya kanker kulit itu biasanya menyerang wanita yang biasanya nih kulitnya berwarna putih karena pigmennya kurang, katanya seperti itu. Nah, dengan rosacea ini sendiri ada seperti itu juga kah, Dok? Jadi pertanyaannya Mbak Alia bagus banget ya. Jadi memang kadang ada beberapa ras yang lebih cenderung untuk terjadi rosacea. Tapi lagi-lagi dari berbagai literatur ternyata belum banyak laporan tentang ras ini apa sih yang lebih tinggi untuk terjadinya rosacea ini. Jadi laporan yang paling banyak sih yaitu hanya dari usia dan jenis kelamin. Namun dari ras rasanya masih laporannya kurang lebih sama semua seperti itu Mbak Alia. Nah, berbicara tentang jenis-jenis rosacea nih, dokter. Ada nggak sih, dok, umpamanya nih tipe dan jenis-jenis rosacea? Karena kita kalau seandainya kulit merah gitu ya, bersemu merah, itu aja kita macam-macam tuh jenisnya, dok, gitu. Ada yang mungkin merahnya itu di bawah mata, ada yang di hidung, gitu. Nah, untuk jenis dan tipe rosacea sendiri ada nggak, dok? Ya, jadi memang jenisnya ada secara garis besar ada 4 Mbak Alia gitu. Jadi yang pertama itu merah dan ada urat atau tadi yang saya bilang pembuluh darah yang melebar, erythematotelangiectatic gitu ya. Agak susah ya Mbak, tapi secara garis besar keluhannya adalah kemerahan di wajah dan ada kelihatan uratnya begitu. Lokasinya memang utamanya di wajah area tengah center. Oke. Tapi daerah lain sering juga, cuman paling sering di situ gitu. Kemudian ada juga yang berikutnya adalah namanya papulopustul. Jadi dia bintil dan bintilnya berisi nanah campuran. Jadi seperti jerawat banget ya Mbak ya. Yang membedakan nanti dari usia, kemudian juga kalau pada jerawat ada komedo Mbak. Nah kalau pada ini nggak ada komedo. Jadi kayak nanah gitu aja ya dok? Lalu dasarnya lebih merah, lalu juga kita lihat ada urat-urat itu. Nah, nanti kita gali lagi lebih dalam gitu. Adakah riwayat penggunaan krim yang terlalu lama dan sebagainya? Bila tidak ada, kita memang harus curigai itu rosacea begitu. Kemudian berikutnya adalah namanya fima. Fima itu ada perubahan pada hidung. Jadi hidungnya itu bengkak, lalu juga pori-porinya otomatis melebar. Lalu kadang kalau ketekan keluar tuh lemak-lemaknya gitu. Jadi kita sering juga sih sebenarnya kok di jalan lihat kok orang hidungnya agak-agak aneh ya, itu sebenarnya bisa saja rosacea begitu. Saya pernah mendapati pasien sekeluarga seperti itu. Jadi bapaknya, anaknya, jadi keluarga betul istrinya gitu. Jadi dan nggak aware juga kalau itu adalah rosacea gitu. Dan sering juga mungkin di dagu, di pipi gitu, dan di yang berikutnya adalah di area mata gitu. Nah kalau di mata kita sudah harus lebih berhati-hati nih gitu, karena bisa juga menyebabkan gangguan fungsi akhirnya, karena kan di mata ya kita penggunaan penglihatan dan sebagainya begitu. Padahal ya dok ya, nih kalau seandainya tadi dokter Putri menjelaskan ya pemirsa, katanya itu ada yang berwarna merah, terus sudah gitu kelihatan urat-uratnya. Kita kadang kalau seandainya melihat seperti itu kita berpikir, wih, kulit mukanya sehat banget ya, bening banget, sampai kelihatan urat-urat wajahnya. Kadang seperti itu loh dok, kita tuh suka berpikir seperti itu. Tapi ternyata pemirsa tidak selalu seperti itu. Kalau seandainya mungkin Anda melihat keluarga atau saudara, atau mungkin sekarang Anda juga sekarang sedang mengalami bahwa kulit wajahnya merah-merah.
terus ada keluar urat-uratnya, bisa jadi itu adalah rosacea. Apalagi kalau seandainya disertai dengan nanah. Terkadang dok, ini saya curhat sedikit ya dok ya. Terkadang ya dok, kalau seandainya saya melihat ada wajah yang berjerawat merah-merah, terus ada nanahnya, kita suka berpikir bahwa itu kayaknya dia jerawatnya jerawat nanah. Kadang kan kita suka melihat ada jerawat batu, jerawat nanah, kadang gitu ya dok ya. Tapi ternyata bisa jadi itu adalah rosacea ya dok ya. Jadi memang ya seperti saya bilang dan sering disebutkan ya bahwa ini memang sangat mirip sekali dengan jerawat. Jadi sering pun pasien diterapi dengan jerawat nggak sembuh-sembuh. Ternyata memang ini rosacea atau memang dua-duanya Mbak, ada jerawat dan ada rosacea. Jadi bisa saja begitu. Jadi bisa seperti itu ya dok ya. Bisa juga di mana-mana semua bisa aja penyakit itu dua tumpang tindih gitu. Bisa. Jadi akhirnya kita perlu sekali ngobrol dan menggali riwayat pasien secara detail. Makanya kita tuh dokter paling harus itu adalah ngobrol sama pasien. Kan sering tuh pasien kadang konsultasinya by social media dan sebagainya. Kalau kita bisa live gitu nggak apa-apa ya, cuman kalau memang harus mendalam dan sebagainya ketemu langsung tuh memang harus. Makanya kalau ada keluhan sedikit memang lebih baik untuk segera berkonsultasi karena kita sangat butuh untuk saling menggali riwayat karena penting untuk mengetahui pasti apa sih yang sedang terjadi gitu, penyakit apa nih, agar nanti terapinya juga pas begitu Mbak Alia. Ini kayaknya kita juga perlu tahu ya dok ya, sebenarnya nanti seperti apa ini untuk perawatannya, terapinya, diagnosis dokter akan seperti apa juga nih pemirsa. Terkadang kita suka menganggap bahwa ini adalah jerawat biasa saja, dikasih obat jerawat yang ditotol-totolin di wajah atau kayak plester gitu ditempel, nanti tinggal tunggu aja beberapa waktu, nanti akan kempes sendiri. Ternyata nggak kempes-kempes nih pemirsa. Dan ternyata itu bukan jerawat biasa. Bisa jadi itu adalah rosacea pemirsa. Kita nanti akan membahas lebih lanjut ya, bagaimana diagnosis dokter, pemeriksaan dokter akan seperti apa, dan kira-kira perawatannya akan seperti apa nih? Apakah sama dengan perawatan jerawat umpamanya? Karena memang ini kondisinya dan juga gejalanya, tanda-tanda yang terlihat di wajah itu mirip-mirip seperti jerawat. Kami masih mengundang Anda pemirsa untuk berkonsultasi dengan Dr. Putri pada pagi hari ini karena kami masih membahas seputar rosacea, dan di bulan April ini juga kita sedang memperingati Rosacea Awareness Month. Jadi sama-sama nih kita untuk meningkatkan awareness kita ya tentang rosacea ini. Silahkan bisa via WhatsApp atau juga bisa via telepon. Kami jeda sejenak. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kalau Anda memiliki keluhan kulit wajah sudah lama gitu ya pemirsa, yang nggak bisa didiamkan saja. Nggak bisa lah kita namanya memegang moto kayak ya nanti didiemin aja, diobati mandiri, nanti akan membaik dengan sendirinya. Nggak bisa seperti itu. Walaupun ini kita masih di masa pandemi, pemirsa, masih menggunakan masker, saya yakin sekali jika ada keluhan pada kulit wajah Anda, rosacea ya, itu pasti sangat mengganggu. Dan akhirnya sedikit banyak itu menurunkan rasa percaya diri kita. Nah, kita sekarang pengen tahu ya, pemirsa, kapan sih sebenarnya sebaiknya kita harus memeriksakan diri ke dokter? Kapan nih sebaiknya kita sudah mulai harus berhenti untuk mencoba-coba mengobati secara mandiri di rumah? Langsung kita tanyakan kepada Dokter Putri. Gimana dok? Kalau dengan kasus rosacea ini ya dok ya, kapan sebenarnya kita sebaiknya memeriksakan diri ke dokter? Terkadang kan kita suka males ya dok, periksa diri ke dokter mikirnya ini ada jerawat biasa aja, dikasih apa istilahnya bedak dingin, nanti bisa hilang sendiri kan kata seperti itu ya dok ya. Nah ini gimana dok? Ya jadi memang kalau ada keluhan merah yang terus-terusan, lalu juga udah mulai nggak nyaman ya, jadi biasanya kan kalau merah habis olahraga atau apa kita jatuhnya malah lebih seneng ya, seger gitu ya. Kalau ini kok rasanya panas mengganggu, nah itu berarti ada sesuatu. Saya selalu pesan kepada pasien-pasien bila ada keluhan untuk cepat ke dokter. Mengapa? Karena pengobatan saat awal sama saat setelah udah parah, apalagi kalau udah dikreatifin, diobat-obatin sendiri, itu akan sangat jauh berbeda. Pengobatan yang harusnya simple di awal menjadi complicated bila datangnya sudah late atau yaitu mungkin sudah diobat-obatin. Jangan lupa kalau kulit itu sudah bermasalah, ada peradangan, lalu kalau diobat-obatin sendiri itu kadang malah akhirnya memperparah gitu. Kalau kulit normal kadang kita kasih macem-macem lah, itu kadang masih nggak apa-apa ya. Tapi kalau sudah dikasih udah kulit bermasalah, lalu diobat-obatin sendiri, dikasih bobok-bobok lah, dikasih minyak-minyak yang belum tentu khasiatnya,
malah nanti akhirnya menjadi masalah. Jadi pengobatannya nanti double, pengobatan karena dikasih minyak-minyak itu dan pengobatan penyakit awalnya dulu. Misalnya dalam kasus ini rosacea. Jadi saya selalu pesan ada keluhan sedikit aja, silakan untuk segera berkonsultasi dengan dokter. Kalau memang masalahnya di kulit, ya ke dokter spesialis kulit dan kelamin, begitu Mbak Alia. Kadang kan memang karena gejalanya ini mirip-mirip dengan jerawat ya dok. Orang biasanya suka kasih dipupuri bedak gitu, atau mungkin dikasih masker jeruk nipis sendiri dok. Kadang gitu, nanti itu kering sendiri kok, tenang tunggu 3-4 hari. Tapi untuk kasus rosacea ini sebaiknya jangan dilakukan seperti itu pemirsa. Karena nanti kalau seandainya tidak membaik, malah double-double nanti untuk pengobatannya. Nah, berbicara tentang pengobatan dan perawatannya nih dok. Seperti apa sih dok kalau seandainya kita memeriksakan diri ke dokter? Diagnosis dokter itu akan seperti apa? Setelah itu apa sih yang akan dilakukan oleh dokter dok jika memang kita mengalami rosacea? Ya Mbak Alia, jadi diagnosisnya saja sebenarnya bisa kita tegakkan berdasarkan klinis. Klinis itu gimana sih? Ya kita ngobrol-ngobrol, bahasa kita adalah anamnesis. Jadi awal datang kita tuh tanyanya detail gitu. Nah pasien tuh juga kalau ditanya juga itu sesuatu yang bagus. Berarti dokternya emang pengen menggali lebih dalam gitu. Kadang ada pasien yang menutup-nutupi dan sebagainya. Akhirnya nanti nggak ketemu apa diagnosisnya. Jadi sangat penting untuk saling berbicara, menyambung rasa dan juga menggali riwayat begitu. Lalu dari klinisnya saja atau tampilan saat pasien datang, kita biasanya sudah bisa menegakkan diagnosis. Bila sangat misalnya ya sangat tidak jelas gitu ya, biasanya kita lakukan pemeriksaan tambahan. Nah pada rosacea ini biasanya juga ada bakteri atau kuman ya, bahasa awamnya itu dengan sebutan Demodex Mbak. Jadi biasanya kita bisa lakukan scraping, atau kadang scraping itu seperti diusap gitu ya, nanti kita lihat di bawah mikroskop itu ada Demodexnya. Diusap gitu ya dok ya? Betul. Atau kalau enggak kita bisa lakukan pengambilan jaringan gitu ya, kita ambil kulitnya, lalu kita olah dan kemudian dilihat di bawah mikroskop gitu. Tapi itu sangat jarang sekali. Baik klinis aja biasanya kita sudah bisa melakukan diagnosis begitu. Kemudian terapinya apa sih gitu. Jadi terapinya memang tetap kita harus sehatkan kulitnya dulu, jadi skincare yang tepat. Kemudian terapinya pilihannya bisa mulai dari krim hingga sampai ke modalitas teknologi gitu ya. Kalau krim biasanya kita skincare sehari-hari, lalu ada yang khusus untuk itu kan radang ya Mbak ya, jadi radangnya harus kita redakan. Dan biasanya ini karena berkaitan dengan bakteri Demodex itu, jadi bisa kita berikan antibiotik biasanya. Nanti tergantung keparahan, bisa topikal atau krim, atau bisa juga obat minum. Nah, yang perlu di-notes yang untuk urat atau pembuluh darah yang melebar itu. Nah, itu tidak bisa dengan krim atau obat. Jadi biasanya kita harus lakukan laser, begitu Mbak Alia. Jadi pilihannya, stepnya banyak ya. Jadi mulai dari krim, skincare sehari-hari, kemudian juga hingga ke laser. Nah, kalau yang sudah ada perubahan bentuk hidung, nah itu lebih lagi kita harus lakukan mungkin seperti pembedahan dan sebagainya. Jadi mumpung belum jatuh ke parah, merah sedikit atau seperti jerawat, ya cepat ke dokter spesialis kulit dan kelamin karena pengobatannya akan lebih simpel daripada nanti yang sudah larut, tentu pengobatannya akan lebih complicated begitu Mbak Alia. Baik, kalau begitu cukup jelas ya ini pemirsa, karena memang kalau seandainya Anda sudah mengalami gejala-gejala awal rosacea, jangan didiamkan dan jangan dibiarkan saja pemirsa, karena kalau seandainya kita diamkan saja, terus kita suka mencoba-coba untuk merawat sendiri ya dari rumah, mengobati sendiri dari rumah. Iya kalau seandainya sembuh. Kalau seandainya tidak, malah double loh nanti untuk penanganan dan juga perawatan dari rosacea ini. Apalagi jika Anda mungkin ada rosacea yang tampak urat-uratnya itu memang harus di laser. Kalau seandainya yang ada nanahnya, itu mungkin harus disehatkan dulu kulitnya. Jadi memang segala sesuatu itu ada step-stepnya untuk perawatannya pemirsa. Tidak bisa segampang dan semudah itu Ferguso, istilahnya seperti itu ya pemirsa. Dan seperti tadi saya masih saja mengundang Anda untuk berkonsultasi dengan Dr. Putri pada pagi hari ini seputar rosacea. Dan saya akan membacakan untuk WhatsApp yang sudah masuk ya pada pagi hari ini. Baik, selamat pagi dokter. Dok, saya sudah periksa dengan dokter kulit dan sudah diobati dengan berbagai obat baik minum maupun krim racikan, selalu tidak cocok, sampai akhirnya setelah hampir setahun, dokter mengambil kesimpulan saya jerawat rosacea.
Nah, untuk kulit dengan jenis rosacea, umpamanya seperti saya ini, Dok, apakah bisa menggunakan masker beras? Karena krim yang saya pakai selama ini membuat jerawat saya tidak benar-benar sembuh. Jadi kayak timbul tenggelam. Ya, ya, Saya sudah benar-benar stres dengan jerawat ya, saya. ya. Mohon info, dokter. Ini mungkin kasusnya kulit berjerawat yang ada rosacea juga ya, Ya, Dok ya, di ya, sini. Nah, ya, ini bagaimana Dokter ya. Putri dengan keluhan seperti ini? Nah, ini menarik Mbak Alia, ini pasien banyak banget deh kasus seperti Mbak ini. Jadi memang pertama bisa saja ini rosacea, pure rosacea, namun mungkin bisa juga kombinasi seperti saya bilang tadi ya. Jadi ada rosacea, ada jerawatnya juga begitu. Lalu kenapa sih udah diobatin mungkin membaik, lalu muncul lagi? Jangan lupa seperti saya yang bilang tadi bahwa ada faktor pencetusnya Mbak Alia. Makanya saya selalu bilang bahwa ini adalah kerjasama antara dokter dan pasien. Jadi bukan hanya karena kemahiran dokter lalu pasien sembuh, tapi juga dibutuhkan kesabaran dan juga ketelatenan pasien. Saya selalu bilang untuk diteliti yuk apa sih munculnya banyaknya pas apa gitu. Jadi faktor pencetus harus dihindari biar nggak berulang. Jadi pengobatan tuh hanya menyembuhkan yang ada, namun akan berulang bila pencetusnya muncul lagi. Jadi kita sama-sama cari tahu apa sih pencetusnya. Jadi banyaknya muncul saat apa. Nah, itu harus dihindari. Kemudian juga jangan lupa yang perlu diingat, semakin stres ya semakin muncul, karena stres juga pencetusnya begitu. Jadi ya semua orang punya stres tapi harus cepat dilalui begitu ya Mbak Alia. Jadi kalau saran saya ya sebaiknya untuk bisa kembali ke dokter spesialis kulit kelamin yang lalu berkonsultasi dengan baik, dengan tepat gitu ya, sebenarnya apa sih yang harus saya hindari, apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi jangan stres Mbak, ini bisa kita kendalikan. Sayang nanti stres makin banyak, makin parah, nanti pengobatannya juga makin complicated. Jadi tenangkan diri dulu, berkonsultasi, ngobrol sama orang yang tepat. Jadi nanti biar pengobatannya juga tepat dan hasilnya juga baik begitu. Jadi faktor pencetusnya dicari dulu apa, lalu dihindari, kemudian skincare dan pengobatan sehari-hari harus tepat agar hasilnya optimal begitu Mbak Alia. Dok, kalau seandainya tadi pertanyaannya apakah boleh nih Dok, istilahnya dipupuri dengan bedak beras itu, karena memang ini udah istilahnya udah desperate ya pemirsa, saya udah nggak tahu mau diapain lagi, apakah ini bisa menjadi salah satu cara, nah ini bagaimana dokter? Jadi seperti saya bilang di awal ya, kenapa sih semua itu terapi dari dokter, karena semua terapi yang kita berikan itu sudah penelitiannya udah panjang Mbak Alia, jadi saya tahu pasti nih efeknya apa, efek sampingnya apa. Nah kalau seperti bubuk beras, lalu masker beras, itu kan kita belum tahu pasti ya apa sih bahannya, bagaimana sih efeknya, bagaimana sih efek sampingnya. Seringnya biasanya seperti itu hanya menimbulkan efek refreshment ya, jadi seperti seger gitu ya, enak. Cuman apa sih efek pastinya, apakah nanti memberikan efek samping, nah itu belum pasti. Mengapa kita melakukan sesuatu yang belum pasti gitu ya, nanti malah menyebabkan semakin parah, seperti saya bilang di awal, malah nanti akhirnya pengobatannya lebih complicated. Jadi daripada semakin memperparah, lebih baik ya sudah kita clear the mind, lalu melakukan step yang tepat gitu sih Mbak Lia. Jadi kalau saya sih suggest untuk jangan dulu, karena nanti malah memperparah begitu. Apalagi kan kulitnya sedang bermasalah. Kulit bermasalah bila dilakukan tindakan di luar yang kurang tepat, nanti akan makin memperparah penyakit yang ada begitu. Dok, berarti ini untuk rosacea ini bisa hilang dan setelah hilang itu bisa muncul kembali. Bisa. Tergantung ini dari bagaimana kita stress management kita ya Dok ya. Itu juga dengan pola makan kita juga ya Dok. Jadi faktor pencetus itu harus dihindari. Jadi kita mengobati yang ada, tapi faktornya muncul lagi, jadi akan ada lagi gitu. Makanya kadang bikin stres karena kok muncul lagi sih muncul gitu. Terus, jadi ya benar. Saya bilang di awal ini kerjasama dokter dan pasien. Jadi dokter mengobatin yang ada, pasien harus mencari tahu apa sih pencetusnya, karena ini harus dihindari biar nggak muncul-muncul lagi, begitu Mbak Alia. Apalagi kalau seandainya memang sudah ada genetik rosacea ya Dok ya, itu malah kita harus double garda nih istilahnya Dok. Untuk istilahnya nih ya, kita membentengi diri kita apa saja yang sebaiknya harus kita hindari pemirsa. Nah selanjutnya ya Dok, ada lagi yang bertanya Dok, mau tanya, apa beda rosacea dengan psoriasis Dok? Kan sama-sama bercak merah, terima kasih. Nah ini bagaimana dokter? Ya Mbak Alia, jadi ini juga sering pasien rosacea tuh antara mengentengkan, jadi udahlah ini paling aku malu aja, atau paling habis ini aja, atau mungkin malah lebih
berpikir lebih over ya contohnya. Jadi hati-hati aku lupus nih, autoimun gitu, hati-hati psoriasis contohnya. Memang itu adalah diagnosis banding yang sangat dekat gitu ya, merah. Tapi biasanya kalau psoriasis pada kasus ini, psoriasis itu ada sisiknya Mbak, sisik tebal gitu ya. Dan lokasinya biasanya malah di area yang sering kena tekanan, misalnya di siku, lutut, pantat gitu ya, yang memang sering tertekan gitu ya. Nah kalau rosacea ini memang di wajah, daerah selain wajah itu sangat jarang, dan juga tidak ada sisiknya ya Mbak ya. Kemudian yaitu rasa panas, nyeri, itu memang lebih berat pada rosacea, begitu Mbak Alia. Jadi beda di lokasi juga ya dok ya? Dan sisiknya itu beda di lokasi dan juga beda di sisiknya itu pemirsa. Kalau seandainya rosacea itu biasanya di area wajah, tapi kalau psoriasis itu biasanya di area badan. Terkadang kita tuh suka bingung juga ya dok, karena sama-sama bercak merah kan ya dok. Baik kalau begitu. Pemirsa, kami harus jeda sejenak ya, tapi kami juga masih mengundang Anda dan juga masih menunggu WhatsApp Anda jika Anda masih ingin berkonsultasi dengan Dokter Putri seputar rosacea. Jangan kemana-mana. Sehat Pagi akan segera kembali. Masih bersama dengan saya Alia Renomas di sini dan juga ada Dokter Putri, dokter spesialis kulit dan kelamin. Pemirsa, terkadang kalau seandainya kita punya keluhan itu suka kita anggap enteng. Terkadang kita berpikir bahwa nggak apa-apa kita obatin santai aja, toh ini juga tidak akan berefek kemana-mana. Paling ya cuman percaya dirimu aja itu nanti yang menurun. Itu sih kalau itu cuman masalah dirimu dan dirimu gitu, bukan masalah orang banyak. Tapi kita harus tahu nih pemirsa, apakah rosacea ini bisa mengakibatkan komplikasi jika tidak kita tangani dengan tepat? Nah, ini pertanyaan kita nih pemirsa, langsung kita tanyakan kepada Dokter Putri. Gimana dok? Untuk rosacea sendiri apakah bisa menyebabkan komplikasi ke penyakit yang lainnya jika tidak ditangani dengan tepat? Ya, jadi benar Mbak Alia, ini tuh penting nggak sih? Kan kosmetik doang, kan cuma masalah percaya diri doang. Jadi memang sudah ada penelitiannya bahwa ini ternyata juga berefek panjang loh Mbak gitu. Jadi kita mikir kalau ini kosmetik nggak ganggu kok, aku masih bisa bekerja, masih bisa beraktivitas gitu, bukan fungsional. Jadi akhirnya orang cenderung mengabaikan gitu. Tapi era-era sekarang ini ternyata penyakit kosmetik itu tidak bisa dikecilkan karena sangat mempengaruhi, kita sebutnya quality of life ya. Jadi kepercayaan diri itu ternyata sudah ada penelitian yang panjang, ternyata mempengaruhi pertama kepedean mencari pasangan misalnya, lalu juga ternyata kepekerjaan juga, karena memang the first sight dari interview kan tentu penampilan juga ya, nggak bisa kita pungkiri. Nah akhirnya ada penelitiannya juga, ternyata orang-orang dengan penyakit yang berhubungan dengan yang sebutannya kosmetik itu akhirnya lebih susah mencari pekerjaan, dan akhirnya ini juga nanti menyebabkan pasien seperti pasien pertama tadi ya Mbak ya, desperate, putus asa. Nah itu kok dibiarkan berlarut-larut tentu akan menjadi masalah yang panjang, depresi, lalu kemungkinan untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti bunuh diri dan sebagainya, itu juga sudah ada penelitian panjangnya. Jadi tidak bisa dikecilkan karena ini kan wajah ya yang kelihatan sehari-hari, ngaca ada, jadi tentu ini sangat mengganggu quality of life. Kemudian komplikasi medis lainnya apa sih gitu, jadi yaitu penyakit itu bukan berarti stay di satu step gitu ya, jadi dia bisa maju melangkah gitu, seperti yang tadi saya bilang, perubahan bentuk wajah, kemudian mengganggu penglihatan dan sebagainya. Jadi di awal kita obati itu pertama agar mengobati penyakitnya dan juga biar tidak melangkah ke komplikasi yang tidak kita inginkan gitu, atau ke step berikutnya, begitu Mbak Alia. Jadi penting sekali untuk di awal ada keluhan cepat diobatin biar nggak semakin maju ke late stage dan juga nggak terjadi komplikasi. Terus juga itu quality of life juga terbantu gitu. Sering juga pada pasien-pasien kalau sudah sangat putus asa, desperate, saya juga sering bilang gitu, cobalah untuk berbicara gitu ya dengan dokter, keluarga, atau mungkin kalau memang sangat terpaksa gitu ya, dengan keluarga tidak bisa atau teman ya, ada kalanya kita harus juga untuk meminta bantuan dengan yang profesionalnya gitu, contohnya psikologi, psikiater gitu ya. Sering kan kita dulu paradigmanya jelek ya, tapi sebenarnya itu sangat membantu. Dan sebenarnya di era sekarang itu di mana sosmed kadang overwhelm ya Mbak, lihat kok cantik-cantik ya kalau saya kayak gini banget dok. Oh dokter paham banget ya apa perasaan kita. Betul. Jadi di era seperti ini
udah ada waktunya. Kadang saya lihat juga pasien kalau sudah sangat putus asa, terganggu, kita ajak ngobrol dulu Mbak Alia. Kadang pasien tuh ke dokter pengen ngobrol doang, kadang bukan pengobatannya aja gitu. Tapi kadang dokter kulit ya sebatas kemampuan kami. Tapi kalau memang sudah sangat parah, kadang kita juga perlu bekerja tim dengan psikologi dan psikiater untuk berbicara, karena stres itu nanti makin bikin penyakitnya tambah parah, jadi bulet, jadi akhirnya harus kita obati semuanya secara optimal, begitu Mbak Alia. Kita aja kalau seandainya saya ya pribadi ya dok ya, kalau seandainya ada keluhan jerawat aja atau mungkin beruntusan kulit wajah, itu bawaannya udah aduh bingung dok, udah bingung nih mau ngapain. Nanti kalau curhat ya ke orang rumah bilangnya katanya kamu emang kena mental health aja itu, kesehatan jiwa katanya terganggu. Padahal ini nyata loh adanya pemirsa. Kita itu kalau seandainya punya keluhan seperti itu pasti mempengaruhi kualitas hidup kita. Makanya kita ingin segimana mungkin ini supaya tidak ada keluhan itu. Jadi keluhan apapun itu meredalah, diobati dengan tepat. Baik, saya akan membacakan kembali WhatsApp pada pagi hari ini ya dokter. Selamat pagi dokter. Dokter, kulit di pipi kanan saya merah, seperti bekas jerawat yang berwarna merah, hanya di pipi kanan saja. Tapi di pipi kiri juga terkadang muncul benjolan berisi nanah, dan bekasnya merah dan sering suka kambuh. Kalau kambuh sangat merah juga disertai benjolan kecil berisi nanah, tapi gatel dok. Dan mata kanan saya kadang sedikit merah, tapi tidak parah. Apakah itu rosacea dokter? Tapi saya ini masih berumur 20 tahun, dok. Apakah saya mengidap rosacea? Tolong, dok. Terima kasih banyak. Nah, ini bagaimana, dokter? Mengeluhkan hal seperti itu usianya baru 20 tahun. Jadi memang kalau dari usia sebenarnya masih usia produktif ya, hormonalnya juga masih ini. Jadi memang makanya saya bilang kalau dari konsultasi itu memang kita harus secara menyeluruh, harus dengan pemeriksaan langsung lebih lanjut, karena yang membedakan jerawat dengan rosacea adalah ada tidaknya komedo Mbak Alia. Jadi memang harus kita lakukan pemeriksaan ini pure jerawat atau ini rosacea atau keduanya gitu. Jadi nanti ya tentu akan kita obati sesuai dengan diagnosis yang kita lihat itu. Terus yang perlu diingat, kadang juga jerawat itu kalau sudah sembuh bekasnya memang merah, itu ada juga gitu. Nah, nanti kita lihat dengan yang lain apakah ada keluhan lainnya, karena keluhan seperti burning sensation atau rasa terbakar dan nyeri itu salah satu tanda atau keluhan yang harus ada Mbak pada rosacea gitu. Apakah ada? Bila tidak, bisa saja itu hanya bekas jerawat gitu yang bekasnya merah. Tapi tidak bisa dikecilkan karena itu juga harus diobatin gitu, karena kadang merahnya menetap. Atau kalau jerawat itu sebenarnya kita bilang nih pasien jerawat itu harusnya datang lebih awal, karena pengobatan jerawat itu lebih mudah daripada bekasnya Mbak. Jadi bekasnya contoh bopeng, kehitaman atau merah itu bekasnya akan lebih susah. Jadi jerawat di awal pun tidak bisa dikecilkan, harus kita obati secepat mungkin karena bekasnya itu kadang yang nanti bikin masalah baru gitu. Jadi pastikan dulu apakah ini merahnya mengganggu dalam durasi lama, lalu semakin tampakkah, terus apakah ada keluhan seperti panas, cekit-cekit, kalau kena matahari semakin parah gitu. Jadi kalau memang iya ya sebaiknya untuk segera ke dokter spesialis kulit kelamin untuk dilakukan pemeriksaan menyeluruh untuk membedakan apakah ini jerawat atau rosacea atau keduanya, untuk segera diobati. Toh kalau memang jerawat pun seharusnya juga diobati juga, begitu Mbak. Dok, kalau seandainya nih umpamanya itu adalah jerawat gitu ya. Apakah dari jerawat itu bisa berkembang menjadi rosacea, dok? Umpamanya walaupun tidak ada faktor genetik nih di sini. Nah, itu bagaimana, dokter? Jadi kalau jerawat terus jadi rosacea enggak, tapi memang ada jerawat yang bekasnya jadi eritem, kita nyebutnya eritem post acne gitu. Jadi merah setelah jerawat, tapi tidak ada keluhan seperti rosacea seperti burning sensation, lalu juga stinging atau cekit-cekit itu nggak ada. Karena kalau pada rosacea ini keluhannya memang pada neurovaskular Mbak. Jadi neuro itu syaraf, vaskular pada pembuluh darah. Jadi neuro ya itu tadi burning sensation dan cekit-cekitnya itu gitu. Nah kalau jerawat terus jadi rosacea sampai sekarang belum ada laporannya. Cuman memang ya itu setelah jerawat terus ada eritem menetap tuh memang ada begitu. Jadi ya itu hal yang berbeda. Namun terjadi bersamaan mungkin begitu. Oke, terjadi bersamaan mungkin. Tapi kalau seandainya dari jerawat terus langsung mendadak menjadi rosacea belum ada laporannya sampai sekarang. Gitu ya dok ya. Betul, baik kalau begitu. Pemirsa ini kayaknya kita harus jeda lagi ya pemirsa. Jadi
kalau seandainya Anda ingin berkonsultasi dengan Dokter Putri seputar rosacea, mumpung nih masih ada waktu. Silahkan bisa via WhatsApp atau juga bisa via telepon. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kalau seandainya di segmen terakhir, Alia suka kasih pertanyaan yang for fun ya kepada dokternya. Ini adalah mitos atau fakta yang selama ini berkembang tentang rosacea di masyarakat. Saya akan menanyakan kepada Dokter Putri nih untuk mitos atau faktanya. Nanti Dokter Putri tinggal jawab itu mitos atau fakta. Kalau seandainya memang membutuhkan untuk memberikan keterangan sedikit nggak apa-apa dok ya? Ya. Oke, untuk pertanyaan pertama dokter, mitos atau fakta dokter? Rosacea perlu diobati dari dalam dan dari luar. Fakta. Fakta. Ya. Selanjutnya, mitos atau fakta? Menjaga konsumsi makanan akan memberikan efek untuk rosacea. Fakta. Fakta. Nah ini kalau untuk makanan saya juga jadi tergugah ya Mbak Alia juga nih sebagai orang yang perhatian tentang makanan ya. Saya akhir-akhir ini juga ke pasien lebih sering juga untuk mengedukasi bahwa semua penyakit tuh juga dipengaruhi oleh nutrisi sehari-hari. Jadi mulai untuk tidak hanya obat dari dokter, tapi keseharian juga harus mulai dirubah tentang tidak hanya porsi makan, tapi juga kombinasi makanan ya Mbak ya. Jadi kadang kita mungkin karbonya yang banyak, tapi protein atau sayur atau buah kurang. Jadi saya juga akhir-akhir ini lebih sering untuk mengedukasi yuk makannya yang tepat juga, atau kalau memang sangat butuh untuk berkonsultasi dengan ahli atau dokter gizi gitu ya yang lebih memahami. Jadi buah dan sayur itu dan juga konsumsi air putih yang tepat itu juga sangat mempengaruhi apapun penyakitnya Mbak. Jadi karena memang ya itu yang sehari-hari masuk tubuh kita ya. Jadi harus nutrisi itu harus mulai diperhatikan memang Mbak Alia. Betul, saya setuju itu dengan Dokter Putri gitu. Memang kita harus belajar nih dok sebenarnya tentang makronutrisi apa saja yang bagus untuk kita masukkan ke dalam tubuh dan mana yang sebaiknya kita kurangi gitu ya dok ya untuk kesehatan. Selanjutnya dok, mitos atau fakta? Rosacea adalah penyakit kulit kronis, tidak dapat disembuhkan, mudah dikontrol dan dikelola secara medis. Ya, fakta ya Mbak. Jadi kronis memang artinya memang panjang ya, tapi bisa kita kontrol. Tapi ya bisa kumat-kumatan ya mungkin ibaratnya ya, tergantung dari pencetusnya itu tadi. Jadi seperti kasus di awal saya ingatkan pencetusnya apa harus dihindari. Jadi tidak bisa benar-benar sembuh ya ibaratnya, cuman bisa kita kontrol sembuh seperti orang normal tuh bisa gitu. Cuman memang nanti bisa tumbuh lagi. Jadi harus kita kontrol dengan baik gitu Mbak. Harus dikontrol dengan baik. Baik, selanjutnya dokter. Gejala yang muncul dipicu oleh konsumsi alkohol, makanan panas atau pedas, stres, merokok, dan juga hawa panas. Nah ini bagaimana? Ya, betul Mbak Alia. Jadi nggak hawa panas saja, kadang dingin yang ekstrim juga bisa. Terus paparan matahari UV itu pun juga bisa mencetuskan gitu Mbak Alia. Untuk memunculkan rosacea ini ya dok ya. Yang terakhir dokter, mitos atau fakta? Rosacea menular, mitos atau fakta dok? Nah itu mitos ya Mbak ya, nggak bisa menular. Nggak bisa menular ya dok ya, kan kadang kita jangan mau deket-deket gitu, kasihan dia makin stres. Itu mitos ya dok ya? Kan kadang orang suka takut jangan dipegang-pegang. Itu ada merah-merahnya, ada rosaceanya gitu. Jadi rosacea tidak menular ya dok. Itu adalah istilahnya terjadi pada kulit Anda, tapi itu tidak menular. Dokter, untuk pertanyaan terakhir dari saya dok, kasih kita tips dok dan juga pemirsa di rumah, kasih tipsnya dok bagaimana caranya untuk mencegah supaya tidak muncul rosacea ini. Apalagi mungkin jika pemirsa di rumah ini sudah mengetahui bahwa saya ada turunan rosacea nih. Kasih tipsnya dokter, silakan. Ya, makasih Mbak Alia. Jadi memang ini tips in general ya, nggak cuma rosacea aja. Jadi memang ke masa depan nanti ada pengobatan berdasarkan genetik. Jadi untuk tahu genetik kita tuh lebih vulnerable tuh lebih rentan untuk terjadi penyakit apa gitu. Dengan begitu nanti kita lebih aware. Tapi sebelum sampai ke sana rasanya in general kita memang apalagi selama pandemi ini ya Mbak, kita jadi lebih memahami bahwa hidup dengan sehat itu sangat penting sekali gitu. Sehat pun juga bukan tentang sehat jiwa dan raga, tapi mental health juga penting ya Mbak ya. Jadi pertama yaitu seimbang, yang penting makan tuh harus tepat, seimbang, jangan berlebihan. Lalu juga selain porsi juga itu tadi, apa aja isinya, apa aja warnanya. Sekarang katanya rainbow ya Mbak, harus berwarna makan. Terus asupan air putih juga sangat penting. Kemudian juga olahraga Mbak Alia. Wah ini kalau ngomongin olahraga agak malu ya Mbak Alia, jagonya nih. Jadi olahraga nggak harus berat, nggak harus lama, yang penting kita ada dan ada pergerakan ya gitu. Jadi sekarang bahasanya
start low, go slow ya Mbak ya. Jadi yang penting kita belajar untuk mulai hidup seseimbang mungkin. Karena ternyata mempengaruhi juga ke kulit gitu. Jadi karena olahraga yang baik, otomatis semua cairan, terus kelenjar-kelenjar akan lebih bekerja lebih baik gitu. Jadi sudah ada penelitiannya. Jadi sangat penting juga. Kemudian juga skincare yang tepat juga penting. Jadi di usia 20 akhir, 30 itu kita harus mulai untuk memperhatikan. Kalau di remaja mungkin yaitu kalau berjerawat harus cepat untuk memilih skincare yang tepat. Nah, skincare yang tepat ini tentu juga harus dengan konsultasi yang baik dulu dengan dokter spesialis kulit dan kelamin. Jadi bila ada keluhan sedikit, monggo untuk segera berkonsultasi dengan ahlinya, yaitu kalau di bidang kulit ya harus ke spesialis kulit dan kelamin. Dengan begitu kita bisa mencocokkan skincare apa sih yang tepat begitu. Terus nggak perlu takut juga sih Mbak, kan kadang takut ketergantungan dan sebagainya. Boleh nggak sih nanti combine sama skincare yang di pasaran, kan sekarang banyak yang lucu-lucu gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah, tapi itu kita harus berkonsultasi dulu, kita bisa bicarakan, dengan begitu nanti hasilnya bagus. Nah dengan begitu akhirnya kulit yang sehat ini tidak mudah radang Mbak. Jadi tidak mudah terjadi rosacea atau penyakit-penyakit lainnya begitu. Jadi hidup yang sehat, yang seimbang, terus harus happy, yang penting juga ya Mbak, yang nggak boleh stres. Kemudian juga skincare yang tepat itu sangat penting, dan skincare yang tepat ya tentu dari hasil konsultasi ya. Jadi dengan keseimbangan itu harusnya tidak mudah untuk terjadi radang seperti rosacea atau peradangan lainnya begitu Mbak Alia. Baik kalau begitu, Dokter Putri Hendria Wardani, spesialis kulit dan kelamin. Terima kasih banyak dokter sudah mau meluangkan waktunya ya pada pagi hari ini, bulan puasa lagi nih pemirsa. Kita sama-sama belajar tentang rosacea di Rosacea Awareness Month ini. Sehat selalu Dokter Putri. Iya, sama-sama. Iya Dok, kalau seandainya ada pemirsa di rumah nih yang mau ketemu langsung dengan Dokter Putri konsultasi nih Dok, bisa ketemu Dokter Putri di mana? Iya, saya di Surabaya Skin Center. Mungkin sekarang udah ada sosmednya banyak ya, jadi bisa langsung coba melihat di situ, atau kadang Google juga nanti keluar Surabaya Skin Center ya Mbak. Bisa ketemu di situ ya Dok ya. Terima kasih banyak Dokter Putri, sehat selalu, lancar puasanya Dok. Semoga kita bisa jumpa di lain kesempatan Dokter Putri. Pemirsa di rumah, terima kasih sudah menonton acara Sehat Pagi. Kalau bulan puasa ingat ya, kita makan gizi harus seimbang. Dan juga harus mengelola stres Anda, jangan stres-stres pemirsa. Dan rajin untuk merawat, membersihkan wajah, supaya bisa mendapatkan kulit wajah yang sehat dan juga pastinya glowing. Alia Renomas pamit pemirsa, saya doakan semoga lancar selalu puasanya dan sehat selalu ya. Sampai jumpa pemirsa.